Materi pelatihan SKKNI nomor 54 tahun 2015. Lampiran Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 54 tahun 2015 tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia kategori konstruksi golongan pokok konstruksi khusus pada jabatan kerja pemasang perancah dan acuan cetakan beton. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan. Keharusan memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat, standar baku, yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada pasal 10 ayat 2, menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja. Diperjelas lagi dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, yang menyebutkan yaitu pada 1. Pasal 3 huruf B menyatakan bahwa prinsip dasar pelatihan kerja adalah berbasis kompetensi kerja. 2. Pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa program pelatihan kerja disusun berdasarkan SNI, standar internasional dan/atau standar khusus. 2. Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan dan/atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, SKNI. Standar ini harus memiliki ekuivalensi atau kesetaraan dengan standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara internasional. Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang tata cara penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia dan peraturan pemerintah tersebut di atas menyebut tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 aspek. Kompetensi yang terdiri dari aspek pengetahuan, domain kognitif atau knowledge, aspek kemampuan, domain psikomotorik atau skill, dan aspek sikap kerja, domain affective atau attitude ability, atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan/atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan/atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan. Jadi apabila seseorang atau sekelompok orang telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut. Dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan. Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing. Tujuan lain dari penyusunan standar kompetensi ini adalah untuk
Mendapatkan pengakuan kompetensi secara nasional bagi tenaga kerja. 3. Pemegang sertifikat kompetensi jabatan kerja ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah 1. Menyesuaikan tingkat kompetensi dengan kebutuhan industri usaha dengan melakukan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif dari dunia kerja. 2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar-standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar internasional, agar di kemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan, mutual recognition arrangement (MRA). 3. Dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja, asosiasi industri usaha secara institusional, dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi atau para pakar di bidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsensus dan pemberlakuan secara nasional. B. Pengertian 1. Kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan, maupun perilaku tersebut diasah. 2. Standar kompetensi adalah pernyataan ukuran atau patokan tentang kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan maupun perilaku tersebut diasah. 3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan 4. Pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Komite Standar Kompetensi. Komite Standar Kompetensi adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum. 5. Tim Perumus KNI. Tim Perumus KNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi. 6. Tim Verifikasi SKNI. Tim Verifikasi SKNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi. 7. Peta kompetensi. Peta kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi. 8. Judul unit. Judul unit merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan. Judul unit harus menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif atau performatif yang terukur. 9. Elemen kompetensi berisi deskripsi tentang langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan unit kompetensi. Kegiatan dimaksud biasanya disusun dengan mengacu pada proses pelaksanaan unit kompetensi yang dibuat dalam kata kerja aktif atau performatif. 10. Kriteria unjuk kerja berisi deskripsi tentang kriteria unjuk kerja yang menggambarkan kinerja yang harus dicapai pada setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja dirumuskan secara kualitatif dan/atau kuantitatif. 5. Dalam rumusan hasil pelaksanaan pekerjaan yang terukur, yang dibuat dalam kata kerja pasif. C. Penggunaan SKNI. Standar kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. 1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
B. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi. 2. Untuk dunia usaha, industri dan penggunaan tenaga kerja. A. Membantu dalam rekrutmen. B. Membantu penilaian unjuk kerja. C. Membantu dalam menyusun uraian jabatan. D. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha, industri. 3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi. A. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya. B. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi. D. Komite Standar Kompetensi 1. Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional pada swakelola penyusunan revisi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, resmi. Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional dibentuk berdasarkan keputusan Kepala Badan Pembinaan Konstruksi KEP nomor 25 KPTS KK 2012 tanggal 17 Februari 2012 selaku pengarah Komite Standar Kompetensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, resmi. 6. Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Resmi sebagai berikut. Nomor, nama instansi, institusi. Jabatan dalam panitia tim 1. Insinyur Bambang Gueritno, MSc, MP, AKA. BP Konstruksi Pengarah. 2. Insinyur Tri Joko Walujo, M.Eng, SC. Sekretaris BP Konstruksi Pengarah. 3. Dr. Insinyur Andreas Suhono, MSc, KA. Pusbin KPK Ketua 4. Insinyur Dadan Krisnandar, MTKA. Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan. Wakil Ketua. 5. Insinyur Ati Nurzamiati, Haji Z, MTKA. Bidang Kompetensi Konstruksi. Sekretaris. 6. Kunjung Masihat, SH, MM Direktur Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan. Anggota. 7. Insinyur Yaya Supriyatna, M.Eng, SC, Komite Hukum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional, LPJKN. Anggota. 8. Insinyur Heri Purwantara, Komite Standar Kompetensi TK dan Kemampuan Bu Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, LPJKN. Anggota. 9. Insinyur Drs. Asrizal Tatang, anggota Komisi Sertifikasi dan Lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi, BNSP. Anggota. 10. Drs. Krisna Nurmiradi, M.Eng, anggota Komisi Pengendalian Badan Nasional Sertifikasi Profesi, BNSP. Anggota. 11. Acha Ditami Harja, M.Eng, mewakili praktisi. Anggota 12. Insinyur Haryo Wibisono, Deputi Eksekutif Direktur AKI, mewakili Asosiasi Perusahaan Kontraktor. Anggota. 7. Nomor, nama instansi, institusi. Jabatan dalam panitia tim 13. Insinyur Tony Warsono, Direktur Hukum Kapital dan Pengembangan Wika, mewakili Asosiasi Perusahaan Kontraktor. Anggota. 14. Insinyur Bakhtiar Sirajudin, MM, mewakili Asosiasi Perusahaan Konsultan. Anggota. 15. Cipiete Makmur, MSc, mewakili Asosiasi Perusahaan Anggota. 2. Tim Perumus KNI.
Susunan tim perumus dibentuk berdasarkan surat keputusan kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi nomor 115 KPTS KT 2012 tanggal 21 Februari 2012 selaku Ketua Komite Standar Kompetensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Resmi. Susunan tim perumus sebagai berikut. Nama jabatan di instansi jabatan dalam panitia tim. 1. Drs Dedi Hermawan, MPD, P4TK, BMT Bandung narasumber. 2. Asep Hermana, MPD, P4TK, BMT Bandung narasumber. 3. Weni Murfiheni, ST, MPD, praktisi narasumber. A. Workshop. Nomor, nama instansi perusahaan peran serta. 1. Drs Dedi Hermawan, MPD, P4TK, BMT peserta 2. Asep Hermana, MPD, P4TK, BMT peserta 3. Weni Murfiheni, ST, MPD. Praktisi peserta. 4. Nana Juhana PT Hasfarm Dian konsultan peserta. 5. Sukamto praktisi peserta 6. Sardi praktisi peserta 7. Besti Pratiwi praktisi peserta 8. Suripto, ST, M, si PNJ peserta 9. Tahtihal Anhar Pusbin KPK peserta 10. Kardi Pusbin KPK peserta 8. Nomor, nama instansi perusahaan peran serta. 11. Parmin praktisi peserta. B. Peserta prakonvensi. Nomor, nama instansi perusahaan peran serta. 1. Drs Dedi Hermawan, MPD, P4TK, BMT peserta 2. Asep Hermana, MPD, P4TK, BMT peserta 3. Weni Murfiheni, ST, MPD, praktisi peserta 4. M. Rafani, MT Polnet peserta 5. Ari Wibowo HPJ peserta 6. Lala Jalaluddin, ST Hathi peserta 7. Insinyur R. Nur Cahyo Wiono, MM Asesor peserta 8. Insinyur Herman Sapar Haki peserta 9. Evarianti Polnet peserta 10. Pramudia Kurniawan Polnet peserta 11. Insinyur M. Indrayadi, MT LPJKD peserta 12. Insinyur Budiman Arpan, MT Unif. Tanjung Pura peserta 13. Muh Hatta, ST Dinas PU Provinsi. Kalbar peserta 14. Afandi, ST DPD Perpamsi peserta 15. Wahyu Jaya Agung, ST HPJ peserta 16. Ahmad Astari Okta, ST, MT Habbi peserta. C. Peserta konvensi. Nomor, nama instansi perusahaan peran serta. 1. Drs Dedi Hermawan, MPD, P4TK, BMT peserta 2. Asep Hermana, MPD, P4TK, BMT peserta 3. Weni Murfiheni, ST, MPD. Praktisi peserta 4. Sanger Gideon P4TK, BMT peserta 5. Kardi praktisi peserta 6. Parmin pemasang perancah peserta 7. Waridi pemasang perancah peserta 8. Memen pemasang perancah peserta
9. Ajit pemasang perancah peserta. 10. Tahtihal Anhar praktisi peserta 11. Nana Juhana P4 TKI BMT peserta 12. Lili Wartali P4 TKI BMT peserta 13. Sardi pemasang perancah peserta. 9. Nomor, nama instansi perusahaan peran serta. 14. Aca Dita Miharja, ME praktisi peserta 15. Pujiono pemasang perancah peserta. 16. Sudirman praktisi peserta. 3. Tim teknis KNI. Susunan tim teknis dibentuk berdasarkan keputusan Kepala Pusat. Pembinaan kompetensi dan pelatihan konstruksi nomor 115 KPTS KT 2012 tanggal 21 Februari 2012 selaku tim teknis. Kompetensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. KNI. Susunan tim teknis sebagai berikut. Nomor, nama jabatan di instansi jabatan dalam panitia tim 1 Insinyur Ati Nurzamiati Haji Z, MT, KA. Bidang kompetensi konstruksi. Ketua 2 Heri Setiawan, S, T Pusbin KPK Sekretaris. 3 Aca Dita Miharja, ME praktisi anggota. 4 Marsun, B praktisi anggota. 5 Insinyur Sarimun, CS Widyaswara anggota. 6 Umi Syarifah, STBPKK anggota. Bab 2 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. A. Pemetaan dan kemasan standar kompetensi. 1. Peta kompetensi. Tujuan utama fungsi kunci fungsi utama fungsi dasar. Memasang. Pengembangan diri dan fungsi umum pekerjaan. Menerapkan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan, K3 liter, di tempat kerja. Membongkar dan memelihara pengembangan komponen fungsi umum perancah dan pekerjaan acuan cetakan beton. 10. Tujuan utama fungsi kunci fungsi utama fungsi dasar. Menerapkan pengembangan komunikasi diri dan kerjasama di tempat kerja melaksanakan pengukuran dan pemasangan bauplan melaksanakan. Pemasangan melakukan perancah dan pekerjaan acuan cetakan. Pemasangan beton dari bahan kayu melaksanakan. Melakukan pekerjaan. Pemasangan dan pekerjaan akhir. Pemasangan perancah dan acuan cetakan beton dari bahan logam melaksanakan pembongkaran perancah dan acuan cetakan. Melakukan pekerjaan akhir. Pemasangan perancah. Beton acuan cetakan beton melakukan pemeliharaan komponen perancah dan acuan cetakan beton. B. Daftar unit kompetensi. Kompetensi kerja pemasang perancah dan acuan cetakan beton terdiri atas nomor, kode unit judul unit kompetensi. 1 F 43902000102 menerapkan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan K3 liter di tempat kerja. 2 F 439020002 menerapkan komunikasi dan kerjasama di tempat kerja. 11. 3 F 43902000302 melaksanakan pengukuran dan pemasangan bauplan. 4 F
F439020000402 melaksanakan pemasangan perancah dan acuan cetakan beton dari bahan kayu. 5. F439020000502 melaksanakan pemasangan perancah dan acuan cetakan beton dari bahan logam. 6. F439020000602 melaksanakan pembongkaran perancah dan acuan cetakan beton. 7. F439020000702 melakukan pemeliharaan komponen perancah dan acuan cetakan beton. 12. A. Uraian unit-unit kompetensi. Kode unit F439020000102. Judul uni menerapkan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan K3 liter di tempat kerja. Deskripsi unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam memeriksa potensi bahaya menggunakan alat pelindung diri, APD, alat pengaman kerja, APK, dan melaksanakan pertolongan pertama pada kecelakaan P3K dalam rangka menerapkan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkung di tempat kerja. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. 1. Memeriksa potensi bahaya dan kecelakaan kerja. 1. Daftar simak, checklist, yang berkaitan dengan area kerja yang berbahaya disiapkan sesuai dengan ketentuan. 1. 2. Daftar simak, checklist, yang telah disiapkan diisi sesuai dengan kondisi area kerja. 1. 3. Tempat dan pekerjaan yang berpotensi bahaya diantisipasi sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan. 2. Menggunakan alat pelindung diri, APD, dan alat pengaman kerja, APK. 2. 1 APD dan APK yang sudah disiapkan diperiksa kelaikannya sesuai dengan SOP. 2. 2 APD dipakai sesuai dengan SOP. 2. 3 APK dipasang sesuai dengan SOP. 3. Melaksanakan pertolongan pertama pada kecelakaan P3K. 3. 1 perlengkapan P3K disiapkan sesuai dengan SOP. 3. 2 pertolongan pertama kepada korban kecelakaan di tempat kerja dilakukan sesuai dengan SOP. 3. 3 pertolongan pertama kejadian kecelakaan kerja dilaporkan sesuai dengan SOP. 13. Batasan variabel 1. Konteks variabel 1 unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu atau kelompok, pada lingkup pekerjaan sektor konstruksi utamanya pada pelaksanaan pekerjaan gedung. 1. 2 unit kompetensi ini berlaku dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan K3 liter. 1. 3 unit kompetensi ini juga untuk menyiapkan, menerapkan dan menegakkan tanggung jawab dalam keselamatan kerja bagi diri sendiri dan orang lain. 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan 2. 1 peralatan 2. 1 alat pelindung diri 2. 1 2 alat pengaman kerja untuk pemasangan perancah dan acuan cetakan beton 2. 2 perlengkapan 2. 1 kotak pertolongan pertama pada kecelakaan P3K lengkap dengan isinya yang masih belum kadaluarsa. 3. Peraturan yang diperlukan 3. 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan perubahannya 3. 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 dan 87,
dan perubahannya 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan perubahannya 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09 PRTM 2008 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum, dan perubahannya 4. Norma dan Standar 1. Standard Operating Procedure (SOP), penggunaan alat pelindung diri (APD) dan alat pengaman kerja (APK). 14. 2. Standard Operating Procedure (SOP), pelaksanaan pertolongan pertama pada kecelakaan P3K. Panduan penilaian 1. Konteks penilaian unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. 1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menerapkan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan, K3 liter, di tempat kerja. 1. Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi, TUP. 2. Persyaratan kompetensi tidak ada. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 3. 1. Pengetahuan 3. 1. Potensi bahaya 3. 1. 2. Jenis dan fungsi APD dan APK 3. 1. 3. Pertolongan pertama pada kecelakaan P3K 3. 2. Keterampilan 3. 2. 1. Memilih APD dan APK yang sesuai dengan pekerjaan 3. 2. Mengidentifikasi potensi dan risiko bahaya di tempat kerja. 4. Sikap kerja yang diperlukan 4. 1. Teliti dalam mengantisipasi bahaya di tempat kerja 4. 2. Disiplin dan teliti dalam memakai APD 4. 3. Teliti dalam memasang APK. 15. 4. Teliti dalam menyiapkan perlengkapan P3K 4. 5. Teliti dalam melakukan pertolongan terhadap korban kecelakaan. 5. Aspek kritis 5. 1. Kedisiplinan dan ketelitian dalam memakai alat pelindung diri APD. 5. 2. Ketelitian dalam memasang alat pengaman kerja APK. 5. 3. Ketelitian dalam melakukan pertolongan pertama terhadap korban kecelakaan. 16. Kode unit F 439020002. Judul Uni, menerapkan komunikasi dan kerjasama di tempat kerja. Deskripsi unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam menginterpretasikan informasi, melakukan koordinasi, dan melakukan kerjasama dalam rangka menerapkan komunikasi dan kerjasama di tempat kerja. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. 1. Menginterpretasikan informasi di tempat kerja 1. Instruksi kerja diidentifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 1. 2. Instruksi kerja diperiksa kesesuaiannya dengan kondisi lapangan yang sebenarnya. 1. 3. Kesesuaian instruksi kerja dengan kondisi lapangan dicatat sebagai bahan koordinasi. 2. Melakukan koordinasi melalui diskusi 2. 1. Instruksi kerja didiskusikan dengan teman sejawat di tempat kerja. 2. Masukan yang berkaitan dengan instruksi kerja diberikan sesuai dengan kondisi lapangan.
2. 3 hasil diskusi disimpulkan untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan pekerjaan. 3. Melakukan kerjasama dalam kelompok kerja. 3. 1 tugas dan tanggung jawab anggota kelompok diidentifikasi berdasarkan kompetensi anggota kelompok. 3. 2 tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota kelompok ditetapkan. 3. 3 jenis dan luasan pekerjaan didistribusikan kepada masing-masing anggota kelompok. Batasan variabel. 1. Konteks variabel. 1. Satu unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu atau kelompok pada lingkup pekerjaan sektor konstruksi, utamanya pada pelaksanaan pekerjaan gedung. 17. 1-2 unit kompetensi ini berlaku dalam menerapkan komunikasi dan kerjasama di tempat kerja. 1-3 unit kompetensi ini juga untuk menyiapkan, menerapkan dan menegakkan tanggung jawab dalam berkomunikasi dan kerjasama dengan orang lain di tempat kerja. 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan. 2. 1 peralatan. 2. 1 alat komunikasi. 2. 2 alat pengolah data. 2 perlengkapan. 2 1 alat tulis kantor. 2 surat perintah kerja. 3. Peraturan yang diperlukan. 3. 1 Pasal 51 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan perubahannya. 4. Norma dan standar. 4. 1 Standard Operating Procedure (SOP) perusahaan terkait komunikasi. 4. 2 Kaidah dalam bahasa Indonesia. Panduan penilaian. 1. Konteks penilaian unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. 1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menerapkan komunikasi dan kerjasama di tempat kerja. 18. 1-2 penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi, TUP. 2. Persyaratan kompetensi. 2. 1F 43902000102 menerapkan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan, K3 liter, di tempat kerja. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. 3. 1 pengetahuan. 3. 1 instruksi kerja. 3. 1 2 tata cara diskusi. 3. 1 3 kerjasama dalam kelompok. 3. 2 keterampilan. 3. 2 1 memilih alat komunikasi yang tepat di tempat kerja. 3. 2 mengoperasikan alat komunikasi. 3. 3 memeriksa kebenaran instruksi dan informasi yang diterima di tempat kerja. 4. Sikap kerja yang diperlukan. 4. 1 teliti dalam mengidentifikasi dan memeriksa instruksi kerja. 4. 2 teliti dan disiplin dalam melakukan diskusi dengan anggota kelompok. 4. 3 teliti dalam mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab anggota kelompok. 5. Aspek kritis. 5. 1 ketelitian dalam mengidentifikasi instruksi kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. 2 ketelitian dan kedisiplinan dalam melakukan diskusi dengan anggota kelompok. 5. 3 ketelitian dalam mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab anggota kelompok. 19. Kode unit F 43902000302. Judul Uni, melaksanakan pengukuran dan pemasangan.
Bauplan. Deskripsi unit. Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam menyiapkan alat dan bahan, serta melakukan pengukuran, pematokan, dan pemasangan bauplan. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. 1. Menyiapkan alat untuk pekerjaan pengukuran, pematokan, dan pemasangan bauplan. 1. Alat untuk pengukuran, pematokan, dan pemasangan bauplan diidentifikasi sesuai dengan SOP. 1. 2 alat untuk pengukuran, pematokan, dan pemasangan bauplan ditentukan berdasarkan hasil identifikasi. 1. 3 alat untuk pengukuran, pematokan, dan pemasangan bauplan disiapkan sesuai dengan SOP. 2. Menyiapkan bahan untuk pemasangan bauplan. 2. 1 bahan untuk pemasangan bauplan diidentifikasi sesuai dengan spesifikasi teknis. 2. 2 bahan untuk pemasangan bauplan ditentukan berdasarkan hasil identifikasi. 2. 3 bahan untuk pemasangan bauplan disiapkan sesuai dengan spesifikasi teknis. 3. Melakukan pengukuran dan pematokan. 3. 1 gambar kerja diinterpretasikan sesuai dengan SOP. 3. 2 titik duga, PAIL, bangunan ditentukan berdasarkan gambar kerja. 3. Pengukuran dan pemasangan patok dilakukan sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja. 4. Melakukan pemasangan bauplan. 4. 1 gambar kerja diinterpretasikan sesuai dengan SOP. 4. 2 bauplan dipasang sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja. 4. 3 as bangunan ditentukan berdasarkan gambar kerja. 4. Kesesuaian bauplan dengan titik duga, PAIL, diperiksa kembali, WITSET, sesuai dengan gambar kerja. 20. Batasan variabel 1. Konteks variabel 1. 1 unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu atau kelompok, pada lingkup pekerjaan sektor konstruksi utamanya pada pelaksanaan pekerjaan gedung. 1. 2 unit kompetensi ini berlaku dalam melaksanakan pengukuran dan pemasangan bauplan. 1. 3 unit kompetensi ini juga untuk menyiapkan, melaksanakan, dan menegakkan tanggung jawab dalam pekerjaan pengukuran dan pemasangan bauplan. 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan. 2. 1 peralatan. 2. 1 alat pengerjaan pengukuran. 2. 2 alat pertukangan kayu. 2 perlengkapan. 2 1 alat pelindung diri, TAPD. 2 alat pengaman kerja, TAPK. 2 3 kotak P3K lengkap dengan isinya yang masih belum kadaluarsa. 3. Peraturan yang diperlukan. 3. 1 Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan perubahannya. 3. 2 Pasal 86 dan 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan perubahannya. 3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi Nomor 69 KPTS Tahun 1995 tentang Pedoman Teknis Analisa mengenai Dampak Lingkungan Proyek, dan perubahannya. 4. Norma dan Standar. 4. 1 Standard Operating Procedure, SOP, perusahaan. 4. 2 Gambar kerja dan spesifikasi teknis. 21. Panduan penilaian 1. Konteks penilaian unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan,
Keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. 1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pengukuran dan pemasangan bouplan. 1. Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi, TUK. 2. Persyaratan kompetensi 2. 1F 439020002 menerapkan komunikasi dan kerjasama di tempat kerja. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 3. 1. Pengetahuan 3. 1. Peralatan pengukuran dan pemasangan bouplan 3. 1. 2. Bahan untuk pemasangan bouplan 3. 1. 3. Gambar kerja 3. 1. 4. Pengukuran dan pematokan 3. 1. 5. Pemasangan bouplan 3. 2. Keterampilan 3. 2. 1. Menggunakan peralatan pengukuran dan pemasangan bouplan 3. 2. Membaca gambar kerja 3. 2. Menentukan titik duga, PAIL, bangunan 3. 2. 4. Mengukur dan memasang patok 3. 2. 5. Memasang bouplan dan menentukan as bangunan. 22. 4. Sikap kerja yang diperlukan 4. 1. Disiplin dalam menyiapkan dan menggunakan peralatan 4. 2. Disiplin dalam menyiapkan bahan 4. 3. Teliti dalam menginterpretasikan gambar 4. 4. Teliti dalam menentukan titik duga, PAIL, bangunan 4. 5. Teliti dalam mengukur dan memasang patok 4. 6. Teliti dalam memasang dan menentukan as bangunan. 5. Aspek kritis 5. 1. Ketelitian dalam menyiapkan peralatan dan bahan untuk pengukuran, pematokan, dan pemasangan bouplan sesuai dengan SOP 5. 2. Kecermatan dalam menginterpretasikan gambar kerja sesuai dengan SOP 5. 3. Ketelitian dalam melakukan pengukuran, pematokan sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja. 23. Kode unit F 43902000402. Judul unit ini melaksanakan pemasangan perancah dan acuan cetakan beton dari bahan kayu. Deskripsi unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam menyiapkan lokasi kerja, alat dan bahan, serta memasang perancah dan acuan cetakan beton dari bahan kayu. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. 1. Menyiapkan lokasi kerja 1. Lokasi yang akan dipasang perancah diidentifikasi sesuai dengan gambar kerja. 1. 2. Lokasi yang akan dipasang perancah dibersihkan sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja. 1. 3. Lokasi yang akan dipasang perancah diratakan sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja. 2. Menyiapkan alat dan bahan perancah dan acuan cetakan beton dari bahan kayu. 2. 1. Alat dan bahan yang dibutuhkan diidentifikasi berdasarkan gambar kerja dan spesifikasi teknis. 2. Alat pengerjaan perancah dan acuan cetakan disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 2. 3. Bahan perancah dan acuan cetakan beton disiapkan sesuai dengan gambar kerja dan spesifikasi teknis. 3. Memasang perancah dari bahan kayu 3. 1. Gambar kerja diinterpretasikan sesuai dengan prosedur. 3. 2. Balok papan alas tiang perancah dipasang sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja. 3. Posisi tiang perancah ditandai pada balok papan alas sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja. 3. 4. Tiang perancah dipasang pada balok papan alas sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja.
3. 5 balok pengaku skor dipasang pada tiang perancah sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja. 3. 6 ketinggian perancah diukur untuk ditandai sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja. 3. 7 balok dudukan cetakan acuan beton dipasang sesuai dengan 24. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja gambar kerja dan metode kerja. 3. 8 perancah yang sudah selesai dipasang, diperiksa keseimbangan dan kekokohannya sesuai dengan spesifikasi teknis dan metode kerja. 4. Memasang acuan cetakan beton dari bahan kayu. 4. 1 gambar kerja diinterpretasikan sesuai dengan prosedur. 4. 2 komponen acuan cetakan beton dari bahan kayu dibuat sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja. 4. 3 komponen acuan cetakan beton dari bahan kayu dirakit sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja. 4. 4 acuan cetakan beton dari bahan kayu dipasang sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja. 4. 5 acuan cetakan beton dari bahan kayu yang sudah selesai dipasang, diperiksa keseimbangan dan kekokohannya sesuai dengan spesifikasi teknis dan metode kerja. Batasan variabel. 1. Konteks variabel. 1. Satu unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu atau kelompok pada lingkup pekerjaan sektor konstruksi utamanya pada pelaksanaan pekerjaan gedung. 1. 2 unit kompetensi ini berlaku dalam melaksanakan pemasangan perancah dan acuan cetakan beton. 1. 3 unit kompetensi ini juga untuk menyiapkan, menerapkan dan menegakkan tanggung jawab dalam pemasangan perancah dan acuan cetakan beton. 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan. 2. 1 peralatan. 2. 1 alat pengerjaan perataan tanah. 2. 2 alat pertukangan kayu. 25. 2 perlengkapan. 1 alat pelindung diri, APD. 2 alat pengaman kerja, APK. 3 kotak P3K lengkap dengan isinya yang masih belum kedaluarsa. 3. Peraturan yang diperlukan. 1 Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan perubahannya. 2 Pasal 86 dan 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan perubahannya. 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi Nomor 69 KPTS Tahun 1995 tentang Pedoman Teknis Analisa mengenai Dampak Lingkungan Proyek, dan perubahannya. 4. Norma dan Standar. 4. 1 Standard Operating Procedure, SOP, perusahaan. 4. 2 Gambar kerja dan spesifikasi teknis. Panduan penilaian. 1. Konteks penilaian unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. 1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pemasangan perancah dan acuan cetakan beton dari bahan kayu. 1. 2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi, TUK. 26. 2. Persyaratan kompetensi. 2. 1 F.
439020000302 melaksanakan pengukuran dan pemasangan bow plant. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. 3.1 Pengetahuan. 3.1 Pembersihan dan perataan lokasi kerja. 3.1 2 Peralatan dan bahan perancah kayu. 3.1 3 Gambar kerja. 3.1 4 Pemasangan perancah dan acuan cetakan dari bahan kayu. 3.2 Keterampilan. 3.2 1 Membaca gambar kerja. 3.2 2 Menentukan posisi perancah. 3.3 Menggunakan peralatan pertukangan untuk membuat perancah. 3.4 Memeriksa keseimbangan dan kekokohan tiang perancah dari bahan kayu. 3.5 Memeriksa keseimbangan dan kekokohan acuan cetakan dari bahan kayu yang sudah selesai dipasang. 4. Sikap kerja yang diperlukan. 4.1 Teliti dalam membersihkan dan meratakan lokasi kerja. 4.2 Teliti dan disiplin dalam menyiapkan dan menggunakan peralatan. 4.3 Teliti dan disiplin dalam menyiapkan bahan perancah dari bahan kayu. 4.4 Teliti dalam menginterpretasikan gambar kerja. 4.5 Teliti dalam menentukan posisi perancah dan acuan cetakan dari bahan kayu. 4.6 Teliti dalam memasang perancah dan acuan cetakan dari bahan kayu. 4.7 Teliti dalam memeriksa keseimbangan dan kekokohan perancah dan acuan cetakan dari bahan kayu. 27. 5. Aspek kritis. 5.1 Ketelitian dalam meratakan lokasi kerja sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja. 5.2 Ketelitian dalam menginterpretasikan gambar kerja. 5.3 Ketelitian dalam memeriksa keseimbangan dan kekokohan memasang perancah dan acuan cetakan dari bahan kayu. 28. Kode unit F 439020000502. Judul uni, melaksanakan pemasangan perancah dan acuan cetakan beton dari bahan logam. Deskripsi unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam menyiapkan lokasi kerja, alat, komponen, perancah, serta memasang perancah dan acuan cetakan beton dari bahan logam. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. 1. Menyiapkan lokasi kerja. 1 lokasi yang akan dipasang perancah diidentifikasi sesuai dengan gambar kerja. 1. 2 lokasi yang akan dipasang perancah dibersihkan sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja. 1. 3 lokasi yang akan dipasang perancah diratakan sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja. 2. Menyiapkan alat, komponen perancah dan acuan cetakan beton dari bahan logam. 2. 1 alat, komponen perancah dan acuan cetakan yang dibutuhkan diidentifikasi berdasarkan gambar kerja dan spesifikasi teknis. 2. Alat pengerjaan perancah dan acuan cetakan disiapkan sesuai kebutuhan. 2. 3 komponen perancah dan acuan cetakan disiapkan sesuai dengan gambar kerja dan spesifikasi teknis. 3. Memasang perancah dari bahan logam sistem rangka, frame scaffold. 3. 1 gambar kerja diinterpretasikan sesuai dengan prosedur. 3. 2 balok papan alas rangka perancah dipasang sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja. 3. Gambar kerja diinterpretasikan sesuai dengan prosedur. 3. 4 balok papan alas rangka perancah dipasang sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja. 3. 5 posisi rangka perancah ditandai pada balok papan alas sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja. 3. 6 rangka perancah dipasang pada dudukan sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja. 3. 7 siku, bracing, dan pengaku dipasang.
29. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. Pada tiang perancah dari besi sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja. 3. 8 dudukan balok perancah dipasang dengan ketinggian sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja. 3. 9 balok dudukan cetakan acuan beton dipasang sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja. Pukul 3.10 perancah yang sudah selesai dipasang diperiksa keseimbangan dan kekokohannya sesuai dengan spesifikasi teknis dan metode kerja. 4. Memasang perancah dari bahan logam sistem tiang lepas, independent scaffold. 4. 1 gambar kerja diinterpretasikan sesuai dengan prosedur. 4. 2 balok papan alas tiang perancah dipasang sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja. 4. 3 posisi tiang perancah ditandai pada balok papan alas sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja. 4. 4 dudukan tiang, shoe, dipasang pada balok papan alas. 4. 5 tiang perancah dipasang pada dudukan sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja. 4. 6 pengikat tiang mendatar dipasang sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja. 4. 7 siku, bracing, dan pengaku dipasang pada tiang perancah dari besi sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja. 4. 8 dudukan balok perancah dipasang dengan ketinggian sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja. 4. 9 balok dudukan cetakan acuan beton dipasang sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja. Pukul 4.10 perancah yang sudah selesai dipasang diperiksa keseimbangan dan kekokohannya sesuai dengan spesifikasi teknis dan metode kerja. 5. Memasang acuan cetakan dari bahan logam. 5. 1 gambar kerja diinterpretasikan sesuai dengan prosedur. 5. 2 komponen acuan cetakan dari bahan logam dirakit sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja. 5. 3 acuan cetakan dari bahan logam. 30. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja dipasang sesuai dengan gambar kerja dan metode kerja. 5. 4 acuan cetakan yang sudah selesai dipasang diperiksa keseimbangan dan kekokohannya sesuai dengan spesifikasi teknis dan metode kerja. Batasan variabel 1. Konteks variabel 1. 1 unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu atau kelompok, pada lingkup pekerjaan sektor konstruksi utamanya pada pelaksanaan pekerjaan gedung. 1. 2 unit kompetensi ini berlaku dalam melaksanakan pemasangan perancah dan acuan cetakan beton. 1. 3 unit kompetensi ini juga untuk menyiapkan, menerapkan dan menegakkan tanggung jawab dalam pemasangan perancah dan acuan cetakan beton. 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan 2. 1 peralatan 2. 1. 1 alat pengerjaan perataan tanah 2. 1. 2 alat pemasangan perancah acuan cetakan dari bahan logam 2. 2 perlengkapan 2. 2. 1 alat pelindung diri APD 2. 2. 2 alat pengaman kerja APK 2. 2. 3 kotak P3K lengkap dengan isinya yang masih belum kedaluarsa. 3. Peraturan yang diperlukan 3. 1 Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan perubahannya 3. 2 Pasal 86 dan 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan perubahannya. 31. 3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi Nomor 69 KPTS Tahun 1995 tentang pedoman teknis analisa mengenai dampak lingkungan proyek dan perubahannya. 4. Norma dan Standar 4. 1 Standard Operating Procedure (SOP)
perusahaan. 4. 2 gambar kerja dan spesifikasi teknis. Panduan penilaian 1. Konteks penilaian unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. 1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pemasangan perancah dan acuan cetakan beton dari bahan logam. 1. 2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi, TUK. 2. Persyaratan kompetensi 2. 1 F 43902000402 melaksanakan pemasangan perancah dan acuan cetakan beton dari bahan kayu. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. 3. 1. Pengetahuan. 3. 1. Persiapan lokasi kerja. 3. 1. 2. Peralatan perancah dan acuan cetakan dari bahan logam. 3. 1. 3 komponen perancah dari bahan logam. 32. 3. 1. 4 komponen acuan cetakan dari bahan logam. 3. 1. 5 gambar kerja. 3. 1. 6 pemasangan perancah dari bahan logam. 3. 1. 7 pemasangan acuan cetakan perancah dari bahan logam. 3. 2 keterampilan. 3. 2. 1 membaca gambar kerja. 3. 2. 2 menggunakan peralatan pertukangan untuk meratakan tanah dan pemasangan perancah. 3. 2. 3 menandai posisi perancah. 3. 2. 4 memeriksa keseimbangan, kekokohan perancah dan acuan cetakan dari bahan logam. 4. Sikap kerja yang diperlukan. 4. 1. Teliti dalam membersihkan dan meratakan lokasi kerja. 4. 2. Teliti dalam menginterpretasikan gambar kerja. 4. 3. Disiplin dalam menyiapkan dan menggunakan peralatan. 4. 4. Disiplin dalam menyiapkan komponen perancah dan acuan cetakan. 4. 5. Teliti dalam memasang perancah. 4. 6. Teliti dalam memasang acuan cetakan. 4. 7. Teliti dalam memeriksa keseimbangan dan kekokohan tiang dan acuan cetakan. 4. 8. Teliti dalam memasang dari bahan logam sistem rangka, frame, scaffold. 4. 9. Teliti dalam memasang dari bahan logam sistem tiang lepas, independent scaffold. 5. Aspek kritis. 5. 1. Ketelitian dalam menginterpretasikan gambar kerja. 5. 2. Ketelitian dalam menandai posisi perancah. 5. 3. Ketelitian dalam memasang dari bahan logam sistem rangka, frame scaffold. 5. 4. Ketelitian dalam memasang dari bahan logam sistem tiang lepas, independent scaffold. 33. 5. Ketelitian dalam memeriksa keseimbangan, kekokohan perancah dan acuan cetakan dari bahan logam. 34. Kode unit F 43902000602. Judul uni, melaksanakan pembongkaran perancah dan acuan cetakan beton. Deskripsi unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam melepas pengaku skur, membongkar perancah dan acuan cetakan serta menginventarisasi kembali jumlah komponen perancah dan acuan cetakan. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. 1. Melakukan persiapan pembongkaran perancah dan acuan cetakan beton. 1.
1. Instruksi kerja pembongkaran perancah dan acuan cetakan beton dari atasan diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 1. 2. Alat untuk membongkar perancah dan acuan cetakan beton disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 1. 3. Tempat untuk komponen perancah dan acuan cetakan beton hasil bongkaran disiapkan sesuai dengan ketentuan. 2. Membongkar perancah dan acuan cetakan beton dari bahan kayu. 2. 1. Pengaku skur tiang perancah dibongkar sesuai dengan metode kerja. 2. Balok dan tiang perancah dibongkar sesuai dengan metode kerja. 2. Papan acuan cetakan dibongkar sesuai dengan metode kerja. 2. Bahan hasil bongkaran disimpan sesuai dengan ketentuan. 3. Membongkar perancah dan acuan cetakan beton dari bahan logam. 3. 1. Komponen perancah dibongkar sesuai dengan metode kerja. 3. Komponen acuan cetakan dibongkar sesuai dengan metode kerja. 3. Komponen perancah dan acuan cetakan dibersihkan sesuai dengan metode kerja. 3. 4. Jumlah komponen perancah dan acuan cetakan diinventarisasi kembali sesuai dengan jumlah semula. 3. 5. Komponen perancah disimpan sesuai dengan ketentuan. 35. Batasan variabel 1. Konteks variabel 1. Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu atau kelompok, pada lingkup pekerjaan sektor konstruksi utamanya pada pelaksanaan pekerjaan gedung. 1. 2. Unit kompetensi ini berlaku dalam melakukan pemeriksaan ukuran, bentuk, dan posisi letak perancah dan acuan cetakan. 1. 3. Unit kompetensi ini juga untuk menyiapkan, melaksanakan dan menegakkan tanggung jawab dalam pembongkaran perancah dan acuan cetakan beton. 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan. 2. 1. Peralatan. 2. 1. Alat pertukangan kayu. 2. 1. Alat pengerjaan perancah dan acuan cetakan dari bahan logam. 2. Perlengkapan. 2. 1. Alat pelindung diri (APD). 2. Alat pengaman kerja (APK). 2. 3. Kotak P3K lengkap dengan isinya yang masih belum kadaluarsa. 3. Peraturan yang diperlukan. 3. 1. Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan perubahannya. 3. 2. Pasal 86 dan 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan perubahannya. 3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi Nomor 69 KPTS Tahun 1995 tentang pedoman teknis analisa mengenai dampak lingkungan proyek dan perubahannya. 4. Norma dan standar. 4. 1. Standard Operating Procedure (SOP) perusahaan. 4. 2. Spesifikasi teknis. 36. Panduan penilaian 1. Konteks penilaian unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. 1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pembongkaran perancah dan acuan cetakan beton. 1. 2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi. 2. Persyaratan kompetensi. 2. 1. F.
439020000502 melaksanakan pemasangan perancah dan acuan cetakan beton dari bahan logam. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. 3.1 Pengetahuan. 3.1 Peralatan untuk membongkar perancah dan acuan cetakan dari bahan kayu dan logam. 3.1 2 Pembongkaran perancah dan acuan cetakan dari bahan kayu. 3.1 3 Pembongkaran perancah dan acuan cetakan dari bahan logam. 3.2 Keterampilan. 3.2 1. Membersihkan perancah dan acuan cetakan dari bahan kayu. 3.2 Membersihkan komponen perancah dan acuan cetakan dari bahan logam. 3.2 Mengoperasikan peralatan untuk pembongkaran perancah acuan cetakan dari bahan kayu dan logam. 3.2 4 Memilih peralatan yang sesuai untuk pembongkaran acuan cetakan dari bahan kayu dan logam. 37. 4. Sikap kerja yang diperlukan. 4.1 Teliti dalam menyiapkan alat untuk membongkar perancah dan acuan cetakan dari bahan kayu dan logam. 4.2 Teliti dalam membongkar perancah dan acuan cetakan dari bahan kayu. 4.3 Teliti dalam membongkar dan membersihkan perancah dan acuan cetakan dari bahan logam. 4. Teliti dalam menginventarisir komponen-komponen perancah dan acuan cetakan dari bahan logam. 5. Aspek kritis. 5.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi instruksi kerja pembongkaran perancah dan acuan cetakan beton dari atasan sesuai dengan prosedur. 5.2 Ketelitian dalam menginventarisir jumlah komponen-komponen perancah dan acuan cetakan. 38. Kode unit F43902000702. Judul Uni, melakukan pemeliharaan komponen perancah dan acuan cetakan beton. Deskripsi unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam melaksanakan pemeliharaan komponen perancah dan acuan cetakan beton. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. 1. Memeriksa komponen perancah dan acuan cetakan beton yang sudah dibongkar. 1. Kondisi komponen perancah dan acuan cetakan beton diidentifikasi sesuai dengan SOP. 1. 2. Daftar simak terkait potensi kerusakan diisi sesuai dengan hasil identifikasi. 1. 3. Kerusakan komponen perancah dan acuan cetakan beton ditentukan berdasarkan hasil identifikasi. 2. Melaksanakan pemeliharaan komponen perancah. 2. 1. Teknis pemeliharaan komponen perancah ditentukan sesuai dengan tingkat kerusakan. 2. Alat dan bahan untuk pemeliharaan komponen perancah disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 2. Pemeliharaan komponen perancah dilakukan sesuai dengan SOP. 3. Melaksanakan pemeliharaan komponen acuan cetakan beton. 3. 1. Teknis pemeliharaan komponen acuan cetakan beton ditentukan sesuai dengan tingkat kerusakan. 3. Alat dan bahan untuk pemeliharaan komponen acuan cetakan beton disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 3. Pemeliharaan komponen acuan cetakan beton dilakukan sesuai dengan SOP. Batasan variabel. 1. Konteks variabel. 1. Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu atau kelompok pada lingkup pekerjaan sektor konstruksi, utamanya pada pelaksanaan pekerjaan gedung. 1. 2 Unit kompetensi ini berlaku dalam melakukan pemeliharaan komponen perancah dan acuan cetakan beton. 39. 1. 3 Unit
kompetensi ini juga untuk menyiapkan, melaksanakan dan menegakkan tanggung jawab dalam pemeliharaan komponen perancah dan acuan cetakan beton. 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan 1. Peralatan 2. 1. Alat pemeliharaan komponen perancah dan acuan cetakan 2. Perlengkapan 2. 1. Alat pelindung diri, APD 2. Kotak P3K lengkap dengan isinya yang masih belum kedaluarsa. 3. Peraturan yang diperlukan 3. 1. Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan perubahannya 3. 2. Pasal 86 dan 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan perubahannya 3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi Nomor 69 KPTS tahun 1995 tentang pedoman teknis analisa mengenai dampak lingkungan proyek, dan perubahannya. 4. Norma dan standar 4. 1. Standard Operating Procedure, SOP, perusahaan 4. 2. Petunjuk teknis pemeliharaan. Panduan penilaian 1. Konteks penilaian unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. 40. 1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pemeliharaan komponen perancah dan acuan cetakan beton. 1. 2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi, TUP. 2. Persyaratan kompetensi 2. 1 F 43902000602 melaksanakan pembongkaran perancah dan acuan cetakan beton. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 3. 1. Pengetahuan 3. 1. Jenis alat dan bahan untuk pemeliharaan komponen perancah dan acuan cetakan beton 3. 1. 2. Pemeliharaan komponen perancah 3. 1. 3. Pemeliharaan komponen acuan cetakan beton 3. 2. Keterampilan 3. 2. 1. Menyiapkan alat dan bahan untuk pemeliharaan 3. 2. Mengoperasikan alat untuk pemeliharaan komponen acuan cetakan beton 3. 2. Memeriksa kerusakan komponen perancah dan acuan cetakan. 4. Sikap kerja yang diperlukan 4. 1. Teliti dalam menyiapkan alat dan bahan untuk pemeliharaan 4. 2. Teliti dalam memeriksa komponen perancah dan acuan cetakan beton 4. 3. Teliti dalam memelihara komponen perancah dan acuan cetakan beton. 41. 5. Aspek kritis. 5. 1. Kecermatan dalam mengidentifikasi kondisi komponen perancah dan acuan cetakan beton sesuai dengan SOP. 5. 2. Ketelitian dalam menentukan teknis pemeliharaan komponen sesuai dengan tingkat kerusakan. Hormat kami, LPK PT Seifa Tekindo Persada. Fandi Yode, ST. Direktur LPK Seifa Tekindo Persada. Hubungi 0778475467, Office 0811778757, Faradilla 082288303338, Wiwik 082173332233, Fandi. Alamat, Ruko Mana Lagi Blok C010, Kel, Belian,
Kecamatan Batam Kota, Batam, Kepri, Indonesia kode pos 29464 website https://outsgroup.com www.apeknas.nyutwu.astaki.or.id